Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu adik-adik mahasiswa. Hari ini kita lanjutkan kuliah keempat untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis. Kalau di pertemuan minggu lalu kita bicara tentang bagaimana perilaku produsen dari sisi keputusan untuk berproduksi. Hari ini kita juga sebetulnya masih bicara dari sisi produsen, tapi bagaimana perilaku biaya. Nah, kalau di pertemuan kedua, ketika kita bicara perilaku konsumen, itu kita bisa menurunkan kurva demand ya. Jadi kurva demand yang selama ini kita pahami bersudut negatif, itu di pertemuan kedua sudah kita turunkan turunnya dari optimalisasi kurva indifference. Nah, hari ini kita akan melanjutkan karena di pasar itu tidak hanya ada supply tetapi juga ada demand. Jadi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kurva supply itu diturunkan dari perilaku biaya produksi. Sehingga materi kita hari ini itu berkaitan dengan biaya produksi, penawaran, dan penetapan harga. Oke. Jadi ini materinya, biaya produksi, penawaran, dan penetapan harga. Materi kuliah hari ini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah biaya produksi, penetapan harga, kurva penawaran, dan ada sedikit contoh perhitungan terkait dengan optimalisasi untuk biaya produksinya. Suara saya terdengar jelas ya? Saya nggak bawa earphone soalnya. Oh, iya, Iya, Bu. terdengar ya? Baik, baik, baik. Makasih. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini adalah biaya produksi. Jadi kita bicara dulu biaya produksi itu apa sih? Jadi sebetulnya kalau kita bicara biaya produksi itu adalah jumlah kompensasi yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Atau dengan kata lain, biaya produksi itu adalah semua korbanan yang kita lakukan untuk melakukan produksi dalam nilai rupiah. Itu biaya. Nah, biaya produksi itu biasanya berkaitan dengan jumlah produk, sehingga dalam konteks biaya kita akan mengenal ada biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa konsep biaya ini. Sebetulnya untuk yang S1-nya agribisnis atau ekonomi, saya yakin sudah familiar dengan konsep yang hari ini akan kita bicarakan. Nah, kita belajar yang paling atas dulu dari konsep biaya, yaitu biaya total atau total cost. Jadi, biaya total itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat produksi tertentu. Jadi, total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi. Biasanya, dalam konteks teori, biaya total terbagi menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Sehingga total cost itu adalah jumlah dari fixed cost, biaya tetap, ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika jumlah produknya bertambah. Jadi walaupun jumlah produknya 50 atau jumlah produknya 100, itu biaya tetap biasanya sama. Jadi biaya tetap itu tidak mengikuti jumlah produksi. Atau ada juga yang mengatakan biaya tetap itu adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Artinya petani tahun ini nanam padi itu cangkulnya sama dengan petani nanam padi tahun depan. Dia menggunakan cangkul sama. Sehingga tahun depan biaya tetapnya tidak harus keluar lagi. Maka jadi biaya tetap itu bisa digunakan berkali-kali. Karena itu contoh biaya tetap adalah kalau dalam konteks peternakan ada kandang, ada mesin perah susu, ada sapi perah, atau kalau dalam konteks pertanian padi ada traktor, ada hand sprayer, ada cangkul, ada parang, itu masuk ke dalam biaya tetap. Yang kedua ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Atau dengan kata lain, biasanya biaya variabel itu akan nambah ketika jumlah produksinya nambah. Apa itu contoh biaya variabel? Ya, benih, pupuk, pestisida, yang
petani nanam padi tahun ini, itu tahun depan harus dibeli dibeli lagi. Beda sama biaya tetap tadi, kalau kayak cangkul, hand sprayer, traktor, tahun ini sudah nanam padi, tahun depan nggak usah beli beli biaya tetap yang sama, kecuali nanti biaya tetapnya sudah habis umur ekonomisnya. Nah, kalau kita gambarkan, karena tadi biaya tetap itu jumlahnya selalu sama gitu ya, maka konsepnya adalah kalau yang vertikal, yang horizontal ini adalah outputnya atau Y misalnya, dan yang vertikal ini adalah cost, maka tadi disampaikan biaya tetap itu mau berapapun jumlah produknya, jadi di sini produknya 100, di sini produknya 1000, itu biaya tetapnya sama, fixed cost-nya. Jadi biaya tetap itu kurvanya tuh lurus aja, horizontal aja. Berbeda dengan biaya variabel. Tadi disampaikan biaya variabel itu biasanya makin besar output, kalau ini adalah biaya variabel. Ini biaya variabel. Nah, maka biaya variabel lihat kalau di sini biaya variabel nah ini kalau jumlah outputnya 900, biaya variabelnya 1000 misalnya. Ketika di sini saya bawa ke sini, oh ternyata ketika outputnya 500, biaya variabelnya juga 500 misalnya gitu. Jadi kalau biaya variabel outputnya nambah, biayanya nambah. Karena itu kurva biaya variabel tuh bentuknya seperti ini. Ini biaya variabel. Biaya tetap yang mana? Total cost, biaya tetap. Tadi kita tahu bahwa total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Maka cara menggambar total cost itu, bentuk total cost itu kurvanya persis sama dengan variable cost. Tapi nariknya dari pertama kali fixed cost. Tapi bentuknya sama nih. Kurva yang merah ini dengan yang kuning ini persis sama. Hanya beda titik awal narik kurvanya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke, kemudian tadi konsepnya konsep total. Ada juga konsep rata-rata. Jadi kalau konsep total itu, kalau saya memproduksi 100 eh, kalau saya memproduksi 2 ton padi, maka biaya total itu adalah biaya untuk menghasilkan 2 ton padi tadi, total semua. Tapi ada juga konsep biaya variabel. Kalau biaya variabel itu adalah konsep untuk menghasilkan satu satuan produk atau biaya per unit produk. Jadi menghasilkan 1 kilo padi itu biayanya berapa sih? Kira-kira gitu. Jadi kalau biaya rata-rata tuh per satuan produk. Sebetulnya konsepnya sama, karena dia per unit produk, maka average average total cost, biaya rata-rata itu adalah total cost dibagi dengan jumlah produk. Maka sebetulnya average total cost itu adalah jumlah dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Sementara average variable cost itu dapatnya dari variable cost dibagi dengan jumlah produk ditambah dengan variable cost, variable cost dibagi dengan jumlah produk. Jadi ini adalah average variable cost, dan yang ini adalah mohon maaf, yang depan ini adalah average fixed cost, yang belakang adalah average variable cost. Jadi ada biaya rata-rata, sama biaya rata-rata adalah total biaya rata-rata untuk satu satuan produk. Begitu juga untuk fixed cost, itu adalah biaya tetap untuk satu satuan produk. Kemudian kita juga mengenal konsep yang namanya kita juga mengenal konsep yang namanya konsep rata-rata. Jadi tadi kalau kita mengenal bahwa output itu adalah, sebentar. Kalau seandainya kita mengenal bahwa output itu adalah Y, maka average variable cost itu sebetulnya adalah, tadi kan average variable cost itu ada.
Maka average variable cost itu adalah X dikali HX dibagi dengan Y. Atau bisa juga kita dapat bahwa Y itu sebetulnya adalah X dibagi Y dikali HX. Atau di mana Y dibagi X itu adalah produksi rata-rata. Kemudian average fixed cost itu adalah harga input dibagi dengan produksi rata-rata. Oleh karena itu, tadi kita tahu produksi PR ini, yang ini ya PR, jika produksi rata-rata naik, biasanya average variable cost-nya akan turun. Atau jika produksi rata-ratanya paling tinggi maksimal, maka average variable cost-nya akan minimum. Jika produk rata-ratanya menurun, maka average variable cost-nya akan naik. Biaya variabel akan turun dan naik itu bila produksinya ditingkatkan. Nanti ilustrasinya seperti gambar nanti ya. Tetapi biaya tetap akan terus menurun bila jumlah produknya ditingkatkan. Jadi ini contohnya. Jadi ini adalah average fixed cost maksudnya. Jadi biaya tetap rata-rata itu kalau makin banyak jumlah produk, biaya tetap rata-ratanya justru makin turun. Kalau average variable cost itu justru akan ada titik tertentu di mana kita nambah input, nambah output itu justru biayanya turun. Tapi kalau kemudian nanti kita nambah setelah titik minimum itu kita nambah output, justru biaya variabelnya akan naik. Ya, itu seperti itu. Jadi konsepnya. Nah, saya balik ke sini. Lalu ada lagi yang disebut dengan konsep biaya marginal. Ketika saya membahas materi di kuliah pertama, sudah saya jelaskan marginal itu apa. Jadi dalam konteks ekonomi, marginal itu artinya tambahan. Maka ketika kita bicara biaya marginal, artinya biaya marginal tambahan biaya. Akibat apa? Akibat nambah satu satuan produk. Satu satuan produk itu berarti satu satuan output. Maka marginal cost itu adalah sigma Y dikali HX dibagi dengan sigma Y. Y ini adalah produk, X ini adalah inputnya. Atau sementara kalau kita mau kita berikan kita ketika bicara produksi minggu lalu, kita bicara marginal product. Apa itu marginal product? Marginal product itu adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Maka marginal cost tadi adalah HX dibagi MP. Kenapa? Karena ini kan di sini kan ada delta X per delta Y. Sementara DY per delta Y per delta X itu adalah MP. Maka kalau saya balik delta X per delta Y itu sebetulnya adalah 1/MP. Karena itu marginal cost itu bisa dihitung dari harga input dibagi dengan marginal produknya. Perilakunya, jika marginal produk meningkat, maka marginal cost-nya turun. Jika marginal produk maksimum, maka marginal cost menurun. Jika marginal produk turun, maka marginal cost-nya akan naik. Nah, ini yang sebelah kanan, ini sebetulnya ada di kurva produksi total yang kita bahas minggu lalu. Yang sebelah kiri, ini nanti akan kita bahas di kurva biaya. Jadi sebetulnya kalau nanti kita akan punya dua kurva, di atas itu adalah kurva produksi, di bawah itu adalah kurva biaya, ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu ini marginal cost ya. Kalau marginal cost itu perilakunya mirip dengan average variable cost. Jadi dia akan ketika awal kita nambah output, biaya produksinya turun, lalu nanti kita paksa terus nambah output, setelah titik terendah dia akan meningkatkan biaya marginal. Nah, ini tadi. Tadi saya jelaskan yang ini ya, yang 4 ini, yang 2 ini bagaimana produk rata-rata itu mempengaruhi biaya rata-rata dan bagaimana marginal produk itu mempengaruhi marginal cost. Nah, di sini keterangannya maksudnya. Jadi, minggu lalu kita mempelajari tentang ini adalah kurva produksi total, yang ini adalah kurva produksi rata-rata dan yang turun ke titik di bawah nol ini adalah produksi marginal. Nah, apa kaitan
ini sebetulnya ada di fungsi produksi. Kalau yang bawah ini sebetulnya ada di fungsi biaya. Tapi dua kurva ini berkaitan. Jadi perilaku produksi itu berdampak terhadap perilaku biaya. Apa yang bisa kita baca? Ingat nggak minggu lalu? Coba lihat ini. Ketika produk marginal maksimum, maka MC-nya negatif. Kira-kira gitu. Atau NC-nya berada di titik terendah. Ketika produk rata-rata meningkat, nah ini produk rata-ratanya naik nih, kan naik nih ke sini, maka marginal cost-nya terus turun. Ketika produksi marginal menurun, justru marginal cost-nya naik. Apa yang kita bisa baca dengan produk rata-rata tadi? Produk rata-rata berkaitan dengan AVC, Average Variable Cost. Lihat titik minimalnya di sini. Titik minimal AVC itu terjadi ketika PM sama dengan PR. Titik minimalnya. Lalu apa yang kita bisa baca? Atau dia juga bersinggungan itu tidak hanya di titik PM sama dengan PR, tetapi di titik maksimum PR. Jadi atas ini maksimum PR. Makanya tadi disampaikan, ketika PR naik, maka AVC-nya turun. Ketika PR maksimum, maka AVC-nya minimum. Ketika PR menurun, maka AVC-nya naik. Jadi inilah hubungan antara PR sama average variable cost dan PM berhubungan dengan marginal cost. Ini keterangannya nanti bisa dibaca. Lalu harga itu ditetapkannya seperti apa? Jadi ini konsep yang kita pegang terlebih dahulu. Marginal cost itu kan tambahan biaya untuk satu satuan produk. Marginal revenue itu tambahan penerimaan untuk satu satuan produk. Maka ya jadi tambahan biaya, keuntungan maksimum itu diperoleh ketika tambahan biaya sama dengan minimal sama dengan tambahan revenue. Kita nggak mau dong tambah biaya tetapi penerimaannya lebih kecil. Paling tidak ketika saya nambah biaya 10.000 ya per unit, maka saya juga mau minimal penerimaan saya itu 10.000 juga gitu. Itu makanya disebut keuntungan maksimum atau paling tidak sama dengan harga. Jadi marginal revenue itu sebetulnya adalah gambaran dari harga dan marginal cost ini sebetulnya adalah gambaran dari harga pokok atau HX tadi. Maka apa yang kita bisa katakan? MC sama dengan MR sama dengan HY. Kalau seandainya nanti harga X-nya sama dengan HY, itu berarti tambahan biayanya akan tambahan penerimaan akan sama dengan tambahan biaya. Kalau ada yang mau tanya, boleh silakan ini aja ya, raise hand. Tadi kita sudah bicara di sini. Di sini kita sudah bicara bagaimana perilaku average fixed cost. Kalau perilaku total, saya ulang, ini adalah fixed cost, kemudian ini adalah variabel variable cost dan dijumlahkan ini adalah average cost. Ini yang total cost. Nah, kalau yang ini adalah rata-rata. Jadi kalau seandainya biaya totalnya itu lurus kurvanya, tetapi average fixed cost itu justru kalau makin besar produk, makin besar jumlah produk, maka biaya tetapnya makin turun. Kalau average fixed cost, dia akan mengikuti kurva bentuk genta seperti ini. Artinya awalnya ketika kita nambah input, biayanya turun sampai dengan titik minimum, tapi setelah titik minimum, kalau kita terus nambah output, itu justru biayanya akan naik. Begitu juga dengan marginal cost. Nah, dari tiga kurva ini, kita bisa jadiin satu kurvanya. Nah, ini adalah marginal cost, ini adalah average total cost, ini average variable cost, dan ini average fixed cost. Apa yang bisa kita baca dari kurva ini? Yang pertama adalah average total cost. Average total cost itu sebetulnya adalah jumlah tadi kan kita pahami bahwa average total cost itu adalah jumlah dari average
variable cost ditambah average fixed cost. Maka yang ini, average total cost itu adalah jumlah dari yang ini ditambah yang ini. Kira-kira gitu jaraknya itu. Jadi itulah dapat average variable cost. Karena itu ada yang mengatakan begini, cara gambar kurvanya yang betul, walaupun ini kurang betul ya jumlahnya. Average total cost itu sebetulnya adalah ini jarak yang dari sini itu harusnya sama dengan jarak dari sini ke sini. Karena kan ini average fixed cost total, ini average variable cost. Maka average fixed cost-nya itu dari sini naikkan ke sini gitu. Jadi jarak yang dari sini itu harus sama dengan di sini. Itu baru benar gambar kurvanya. Ini masih kurang benar kurvanya. Ini dari sini itu jumlahnya tuh harus sama dengan yang di sini. Jadi yang ini itu harus sama dengan yang ini karena dia kan jumlahin ke atas. Bentuk kurva average total cost itu sebetulnya persis sama dengan average variable cost. Hanya dia naik sebesar average fixed cost-nya. Jadi ini bentuk kurva yang ini total sama dengan variabel. Bedanya dia ada pergeseran, pergeseran sebesar fixed cost-nya. Ya, lalu apa yang bisa kita baca? Saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak. Sebentar. Nah, apa yang bisa kita baca dari kurva ini? Apa yang kita bisa baca jika harga yang berlaku di H4? Apa sih bisa berproduksi nggak sih perusahaan itu? Oh, ternyata ketika harganya ada di H4, dia cuma bisa menutupi fixed cost. Sementara variable cost itu nggak bisa tertutupi. Variable cost yang segini itu nggak bisa tertutupi kalau harganya di H4. Bagaimana kalau harganya di H3? Kalau harganya di H3, yang bisa tertutupi itu minimal ya, di minimalnya ini, yang bisa tertutupi cuma average variable cost. Fix cost-nya nggak bisa, karena fix cost itu kan dimasukkannya di sini sebetulnya. Kan nanti yang ini pindah ke sini, dia sama. Maka di H3 yang bisa ditutupi hanya average variable cost. Di H1 yang bisa ditutupi hanya biaya tetap. Di H3 yang bisa ditutupi hanya biaya variabel. Bagaimana kalau harganya di H2? Di sini berarti. Tadi kita pahami bahwa average total cost itu adalah jumlah dari average variable cost ditambah average fixed cost. Artinya apa? Kalau harganya sebesar H2, itu berarti biaya sudah tertutupi dengan harga jual. Artinya perusahaan pada kondisi itu tidak untung dan tidak rugi. Jadi semua biaya bisa ditutupi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya harganya di H5, apa yang terjadi? Ini H5 saya tarik, oh kalau H5 di P. Kalau H5 di P kita proyeksikan ke bawah, maka maka sebetulnya biaya variabelnya itu ada di sini. Sebentar, hapus dulu ya. Lagi ngajar, Wul. Lagi ngajar, lagi ngajar, lagi ngajar, ngajar. Oke, kalau misalnya harganya di H5, berarti biayanya sebetulnya kan yang ini nih biayanya. Nih, ini ini biayanya. Maka selisih antara H2 dengan H5 inilah keuntungan nih, yang kecil ini keuntungannya. Dapat untung dia. Karena tadi kalau harga H2, kalau seandainya di H2 itu dia tidak untung tidak rugi. Berarti kalau sudah dapat di H5 nih yang untung tuh yang kecil ini nih. Ini H5 untungnya. Kalau di B1 gimana? Kalau di B1 maka kita lihat proyeksinya. Sampai kemana? Nih, ya, di sini. Nah, sekarang kita ambil yang paling tinggi. Bagaimana kalau harganya di H1? Kita proyeksikan, tarik ke kiri, ini dia H1. Oh, biayanya tuh di sini, H1 totalnya. Berarti dari L ke titik yang merah ini dia itulah untung. Jadi inilah yang namanya profit atau keuntungannya. Maka perusahaan sebetulnya ketika jadi batas harga jual itu minimal di sini karena di sini perusahaan jadi di H2 karena di sini semua biaya sudah tertutupi. Jadi di titik H2 perusahaan itu boleh memutuskan beroperasi atau tidak.
Perusahaan-perusahaan dengan tujuan sosial ketika di H2 itu masih bisa jalan, kira-kira gitu. Perusahaan dengan tujuan sosial artinya yang penting karyawan semuanya bisa dibayar, tapi nggak dapat keuntungan. Tapi tentu perusahaan-perusahaan yang profit oriented tidak akan mau berproduksi di harga H2. Mereka pasti mau di harga yang lebih tinggi. Makin tinggi berarti kan profitnya makin besar. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, kurva penawaran itu ada di mana kira-kira? Tadi saya sampaikan bahwa produsen itu nggak akan berproduksi ketika ya produsen tidak akan berproduksi ketika biaya itu tidak tertutupi. Artinya apa? Sebetulnya biaya minimal itu kan ada ditunjukkan oleh kurva average cost. Average cost itu adalah kurva biaya rata-rata. Jadi produsen minimal mau berproduksi di sini, di minimal average cost. Jadi kalau harganya di sini dia mau berproduksi atau tadi ada beberapa perusahaan sosial kalau average misalnya ya ada beberapa perusahaan udahlah nggak apa-apa yang penting biaya variabel bisa ditutupi yang penting bisa bayar gaji karyawan maka ada beberapa perusahaan dengan tujuan sosial masih mau berproduksi di sini di minimal average cost. Yang penting biaya variabelnya tertutupi. Boleh, tapi itu hanya perusahaan sosial. Karena itu kurva supply itu yang mana? Kurva supply itu adalah kurva mulai dari minimum AC ke atas. Itulah supply. Jadi nggak mau orang itu produsen itu menghasilkan barang di bawah minimal AC. Maka kalau kita proyeksikan ke bawah sini dia di sini. Jadi supply itu sebetulnya di sini nih. Mulai dari Q2 ke atas. Inilah kurva supply. Jadi kurva supply itu sebetulnya dibentuk dari kurva marginal cost tetapi saat minimum average cost. Jadi dia kurva di atas dari ini kan kurva MC, ini kan marginal cost nih. Ini kurva marginal cost tapi di atas minimum biaya rata-rata. Kenapa ini agak nyambung ke bawah? Nah tadi, boleh sih untuk perusahaan yang dengan tujuan-tujuan sosial, mereka masih bisa berproduksi dengan harga di bawah B2, tetapi tentu tidak akan lebih rendah daripada minimal average variable cost. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum saya lanjutkan. Agak lumayan juga ya siang-siang belajar belajar kurva, belajar hitung-hitungan. Oke. Nah, jadi artinya apa? Kurva biaya marginal itu adalah mohon maaf, kurva supply itu adalah bagian dari kurva biaya marginal di titik minimum average total cost. Ada yang menyebutnya dengan average cost, ada yang menyebutnya dengan average total cost. Itu sama ya Bapak Ibu. Jadi ATC itu sama dengan AC. Jadi ada beberapa buku yang mendefinisikannya dengan AC itu boleh. Definisinya adalah average total cost atau AC itu adalah average cost. Jadi supply itu yang ini tadi. Ketika minimal. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan. Karena ini adalah titik terendah biaya yang harus ditutupi. Gitu. Nah, yang mana yang keuntungan normal? Tadi ini sebetulnya sudah saya bahas tadi. Kalau harganya di sini, ya, kalau harganya di P1, sementara minimal average cost-nya di sini, maka ini perusahaan dapat untung nih, normal profit. Ya, tapi kalau seandainya di sini harganya di sini di A ini, maka yang dapat itu justru adalah kerugian. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Kenapa? Ya karena biaya minimalnya kan harusnya di sini. Kalau harganya di sini berarti nggak bisa tertutupi. Kira-kira gitu. Dan ini adalah kalau harganya di Y2, maka perusahaan itu akan dapat maksimum profit. Tadi maksimum profit itu sebetulnya di sini ya. Di sini total biaya. Jadi yang tidak diarsir inilah keuntungan. Nah, ini adalah tadi kan kita punya kurva yang ini ya Bapak Ibu average cost yang ini. Nah, sebetulnya kalau kita gambar lengkap kemudian kita punya kurva total cost juga di depan tadi.
kurva total cost tadi yang saya gambarkan seperti ini. Kalau diteruskan seperti ini total cost. Ini adalah kurva total revenue. Jadi ini biaya, ini penerimaan. Jadi bagaimana kaitan antara total cost dan total revenue? Tentu karena ini adalah biaya, ini penerimaan, keuntungan terbesar itu diperoleh ketika jarak antara total revenue dengan total cost-nya paling tinggi. Jadi disinilah sebetulnya keuntungan maksimal itu diperoleh. Atau kalau yang gambar yang sebelah A ini saya pindahin ke sini, maka sebelum titik potong A tuh ini TC, ini TR. Berarti sebelum A itu TC, mohon maaf. Sebelum A itu TC lebih kecil dari TR. Lebih besar dari TR, rugi kan, kurva TC-nya di atas. Lebih besar, rugi. Tapi setelah titik maksimum itu justru TR lebih besar dari TC, berarti sebelah kanan ini rugi. Sebelah kanan ini untung. Jadi, dengan kata lain, di antara titik-titik maksimum ini yang ini, itu sebetulnya posisi di mana perusahaan dapat keuntungan. Keuntungan terbesar di mana? Di jarak tertinggi. Tapi kalau yang sebelum titik potong ini, yang di sini sama yang di kanan ini, itu daerah rugi. Kenapa? Karena TC-nya lebih besar daripada TR. Jadi yang keuntungan itu akan didapat di antara titik simpulnya ini. Nah, ini adalah kurva total revenue dengan total cost. Jadi kalau kita proyeksikan lagi ke bawah, tadi kita punya kurva MC sama AC, maka kalau kita proyeksikan harganya misalnya di sini, AC-nya di sini, berarti yang diarsir ini adalah keuntungan. Kalau kita proyeksikan ke atas, keuntungan tuh yang mana? Kalau ini total revenue, ini adalah total cost, maka keuntungan itu jaraknya. Itulah keuntungan. Selagi TR lebih tinggi dari TC, berarti dia untung. Berarti di sini nggak untung, di sini tidak untung, di sini yang untung. Nah, ini contoh perhitungan sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menghadapi biaya total dengan persamaan TC sama dengan 5/3 Q pangkat 3 dikurang 15 Q kuadrat ditambah 40 Q ditambah 30 dengan P sama dengan 15. Hitunglah output yang memaksimumkan laba dan hitunglah laba maksimum. Syaratnya tadi, laba maksimum itu MC sama dengan MR. Ya, turunan pertama MC itu dapatnya dari turunan pertama dari total cost. Marginal revenue MR itu adalah turunan pertama dari total revenue. Rumus total revenue apa? Rumus kan kalau penerimaan atau revenue itu adalah ya, total revenue itu tentu adalah jumlah produk dikali dengan harga produknya. Inilah revenue. Kalau cost yang mana? Kalau cost ini tadi biayanya, total cost nih yang ini nih. Nah, ini total cost. Maka apa yang kita mau hitung? TR adalah P kali Q. Tadi diketahui P-nya 15 dikali Q, maka 15 Q. Maka MR-nya berapa? MR itu turunan pertama dari 15 Q, berarti turunannya 15. MC tadi turunan dari sini, ambil dari sini MC. Ambil dari yang ini, nih. Ini kan kurva biaya total nih. Turunannya adalah DTC per DQ sama dengan 5Q kuadrat dikurang 30Q ditambah 40. Syaratnya tadi MC sama dengan MR. Maka masukin ini 15, MR, ini adalah MC. Ini karena rumusnya rumus ABC ya, jadi kita harus pakai rumus ABC. Nanti kan dia saya lupa. Dia tuh Q kali Q kali 1 ditambah dengan 5 kali Q ditambah dengan 5 kali 1. Kira-kira gitu. Cara menghitung menurunkan yang dari atas dapat ke bawah ini. Maka nanti dapat Q-nya itu sama dengan 5 sama Q-nya sama dengan 0. Kita boleh coba dua-duanya dengan memasukkan Q sama dengan 5 dan Q sama dengan 1. Tapi nanti kalau yang satu ini dapatnya minus. Maka yang ini yang akan memenuhi. Nanti coba dihitung, dimasukkan juga Q-nya. Masukin ke TR, kalau 15 kali Q itu adalah 15 kali 5 sama dengan 75. Sementara TC itu adalah 5 per Q kuadrat dikurang 15 Q kuadrat ditambah 40 Q ditambah 15. Masukin Q-nya 5, nanti dapatnya 63 1/3.
Maka laba maksimum itu adalah TR dikurang TC sama dengan 75 dikurang 63 sepertiga atau 11/2/3. Inilah laba maksimumnya. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahannya, Bapak Ibu. Silakan. Semoga bisa dipahami ya. Ya Bu, Ya, mungkin silakan. Doni ada sedikit ingin ditanyakan Bu, terkait Ya, dengan silakan. pemproyeksian gambar kurva Bu. Jadi kan kita ada gabungan antara fixed Mm-mm. cost, variable cost, dan juga total cost. Kenapa Mm-mm. kenapa cenderung yang variable cost dan juga fixed cost tadi cenderung dia bergelombang, bukan garis tegas gitu Bu, ataupun garis lengkung sempurna gitu Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Mbak Desi, Bu Luffy, ya silakan. ya, baca kurva Bu, kayak agak ribet. Bisa bilang Bu, ada satu tadi Ibu, suaranya nggak terlalu terdengar. Nggak tahu kalau di tempat yang lain. Kalau di tempat saya suaranya agak pecah. Halo Iya. Ibu, Ya, izin nah, Bu. ya, ya. Oke, oke. Ya, ya, kedengaran, Bu. Ah, untuk di kurva yang membahas masalah supply tadi Bu, kan ada Mm-mm. disinggung di kurva marginal cost, bisa nggak Bu diulang Bu, di Oh, mana boleh, letaknya boleh. tadi Oke, Bu? baik, baik, baik. Ah, Ya, ah. oke. Ya, makasih Bu. Baik, sama-sama kurva marginal cost bersinggungan. Sebentar ya. Ya. Oke, kita mundur lagi. Kenapa kurva variabel cost-nya bentuknya tidak linier? Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Kenapa tidak linier? Karena kurva variabel cost itu mengikuti perilaku dari output. Jadi tadi disampaikan bahwa output itu akan mempengaruhi jumlah dari variabel cost. Karena itu di sini, ini saya hapus dulu. Tadi kita hapus. Nah, jadi beberapa hasil riset menunjukkan bentuknya tidak linier. Kenapa tidak linier? Karena dia mengikuti jumlah output gitu. Kenapa bentuknya tidak seperti kenapa mungkin pertanyaan Doni, kenapa nggak seperti ini bentuknya gitu? Karena kalau seperti ini akan ada titik tertentu di mana fixed cost-nya justru turun. Kan nggak mungkin kayak gitu. Fixed cost itu perilakunya tambah tinggi jumlah eh, output, maka jumlah biaya variabelnya juga makin tinggi. Maka dia nggak mungkin bentuk genta seperti yang kanan ini. Kenapa? Karena kalau yang kanan ini awalnya Y-nya Y-nya naik, biayanya naik, kemudian ada titik tertentu setelah biayanya naik, maka setelah ada titik tertentu, setelah titik maksimum itu nambah output, justru biayanya turun. Nah, itu nggak mungkin kalau yang ini. Jadi dia bentuknya sebetulnya ini sudutnya positif, tetapi dia non-linear. Kenapa non-linear? Kan tidak selalu ketika kita nambah output itu persis nambah, ketika kita nambah output itu tidak selalu persis nambah biaya itu sebesar satu satuan produk. Makanya nanti kita bisa lihat sebetulnya bentuk hubungannya tuh kayak apa sih. Nanti ini bisa dihitung ya. Jadi nanti misalnya kita punya data nih, ini biasanya riset-riset di perusahaan ya bisa dihitung. Kalau di petani agak susah kita menghitungnya, tapi kalau perusahaan kan biasanya punya data time series. Nanti kita bisa petakan, betul nggak sih teori ini? Sebetulnya bentuk kurvanya betul nggak sih non-linear seperti ini? Artinya ketika outputnya nambah, maka biaya variabelnya juga nambah seperti itu. Tapi tidak mungkin kurvanya berbentuk genta seperti ini. Kalau ini sudah jelas sudah menyalahi teori. Nah, paling dia tidak linier tapi tetap sudutnya positif. Yang kedua, yang biaya marginal yang bersinggungan ya, Bu. Yang ini bukan? Bu Lutfi, yang ini bukan? Yang di posisi ini marginal cost ada supply demand tadi Bu. Oh, ada supply demand ini. Yang ini? Atau yang ininya? Iya, yang terakhir Bu. Yang Yang terakhir. itu Bu. Iya, ini Bu. Ini. Iya, Oh, kalau yang ini kita tidak sedang menjelaskan kurva supply. Kalau yang ini adalah penjelasan
kondisi ini yang atas adalah di mana perusahaan dapat keuntungan normal, artinya ada harga di atas biaya rata-rata, tetapi kalau yang bawah ini justru rugi. Kenapa? Karena harganya itu justru di bawah biaya rata-rata. Nah, kalau yang berkaitan dengan kurva, sebentar ya, karena biaya rata-ratanya ada di sini nih, kurva marginalnya tuh, nah gitu ya. Kalau yang ini adalah kurva supply. Jadi kurva supply itu diturunkan, kurva supply itu diturunkan dari kurva biaya rata-rata. Ini kurva supply diturunkan dari kurva biaya rata-rata di titik minimalnya. Jadi supply itu adalah kurva marginal cost, tapi di titik minimal kurva biaya rata-rata. Kenapa dia? Nah, ini ke atas ini adalah kurva supply. Nah, kenapa ke atas ini kurva supply? Karena kalau ke bawah supply-nya, kalau di bawah sini ada supply, itu sebetulnya berarti kan harganya di sini. Rugi. Kenapa rugi? Karena biayanya nggak tertutupi kalau price-nya ada di sini. Karena itu perusahaan itu minimal akan beroperasi, akan menawarkan produk di titik terendah kurva biaya rata-rata. Karena di titik terendah ini, biaya tetap dan biaya marginal itu semua sudah bisa ditutupi. Kira-kira gitu. Itu Bu, jawabannya Bu. Ada lagi sih, silakan kalau belum. Silakan. Bu Desi, TR sama Ya. dengan TC itu sama dengan BEP itu maksudnya ya, Bu? Ya, BEP itu di sini sebetulnya. Jadi BEP itu kan adalah titik terendah. Kapan sih kita titik terendahnya tertutupi semua biaya? Nah, di sini BEP. Di sini. Inilah key BEP itu sebetulnya dalam konteks kurva. Karena itu kalau kita ngitung BEP pasti diperlukan informasi biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata. Gitu. Atau bisa juga ada yang menyebutnya BEP itu dengan harga pokoknya berapa sih? Gitu. Kan BEP itu jadi di titik ini kan kita bisa tahu nih harga terendahnya berapa. Ini kan berarti harga terendah di sini jumlah produk yang harus dihasilkan. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Sebentar, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin sampai sini dulu kuliahnya. Nanti ada soal ya, silakan dikerjakan untuk tugasnya dan silakan diupload. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bu Desi. Ya, mohon izin ya. Saya langsung end meeting.